Langit mendung menindih kampus tua seperti beban dari zaman yang dilupakan. Daun-daun mati beterbangan di antara lorong fakultas, menciptakan bisikan kering seperti kertas yang robek. Perpustakaan pusat, bangunan bergaya kolonial dengan kaca patri retak dan pilar berjamur, berdiri bisu di tengah gerimis yang malas. Tangga batu di pintu masuk tampak licin dan lembab, seolah tak pernah dijamah matahari. Jam dinding besar di atas pintu tak bergerak, jarumnya terhenti pada pukul 03.17. Kampus itu pernah megah, namun kini ia menyimpan terlalu banyak keheningan, terlalu banyak yang tak dijelaskan. Seorang mahasiswa baru, pembaca yang rakus namun penyendiri, menghabiskan sore pertamanya menelusuri lorong-lorong rak. Langkahnya pelan, bergema lembut seperti detak jantung yang tak pasti. Setiap rak dipenuhi buku berdebu. Kulitnya merekah seperti luka lama yang menganga. Di salah satu sudut gelap perpustakaan, ia menemukan sebuah pintu kecil tersembunyi di balik rak tebal. Tak ada tanda, tak ada nomor ruangan, hanya ukiran samar dalam bahasa Arab kuno yang telah terkikis waktu. Tangan dinginnya meraih gagang pintu besi tua itu, dan dengan sedikit dorongan, pintu terbuka dengan suara berderit seperti jeritan pelan. Tangga batu melingkar turun ke bawah tanah, diterangi cahaya kuning dari lampu pijar yang gemetar. Udara berubah drastis, lebih dingin, lebih lembab, dan berbau logam dan kertas busuk. Langkah demi langkah, suara napasnya sendiri terdengar makin keras, seolah tembok mendekat, menelan gema. Ia menemukan sebuah ruang baca rahasia, dipenuhi rak berisi kitab-kitab kuno dengan sampul kulit menghitam. Di tengah ruangan, satu meja kayu panjang dan satu kursi kayu yang membelakanginya. Di atas kursi itu duduk sosok berjubah hitam panjang, dengan hijab lusuh menutupi seluruh kepala dan wajahnya. Sosok itu diam, tak bergerak sedikit pun. Punggungnya melengkung ke depan, tangan kurusnya terlipat di atas pangkuan. Meskipun ruangan dingin, hawa di sekitarnya terasa menyengat dan menyesakkan. Sang mahasiswa menatapnya lama, ragu, tetapi terpaku oleh rasa penasaran yang membatu. Dan saat matanya terlalu lama terpaku pada kain hijab itu, sosok itu perlahan menoleh, separuh wajahnya terungkap. Namun, yang terlihat bukan wajah, melainkan rongga kosong yang hitam dan dalam seperti sumur tak berdasar. Dalam sekejap, tubuh mahasiswa itu kaku, dan suara teriakan yang seharusnya keluar justru terjebak di dalam tenggorokan. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Hanya bisikan yang mengendap masuk ke kepalanya. Bisikan dalam bahasa yang tak ia mengerti, namun menggetarkan tulangnya. Ia berlari naik kembali ke atas, namun pintu tak lagi di tempat semula. Rak demi rak tampak berubah posisi, seolah perpustakaan itu hidup dan sedang menyusunnya ulang. Saat ia mendobrak pintu utama dan keluar, langit telah menghitam, dan semua jam menunjukkan pukul 03.17. Ia tak bisa bicara, tak bisa menjelaskan, hanya bisikan yang terus memanggilnya kembali ke ruang itu. Malam berikutnya, ia duduk termenung di kamar kos, menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Bayangan itu mulai bergerak lebih dulu, memalingkan kepala perlahan sebelum ia melakukannya. Dan dari pantulan itu, ia mendengar bisikan yang sama, lebih jelas, lebih dekat. Hijab hitam itu kini membayang di belakang pundaknya. Ia belum kembali ke perpustakaan, tapi penunggunya telah datang lebih dulu. Langit kota seperti lupa pagi, hanya ada abu yang menggantung di atas kampus. Tiap pagi, mahasiswa itu bangun dengan tenggorokan kering dan kepala berat, seolah tidur dihisap oleh sesuatu. Lidahnya mulai terasa asing, seperti bukan miliknya sendiri. Ia mencoba menulis di jurnal, tapi jarinya gemetar,
dan tangannya membentuk huruf-huruf tak dikenal. Setiap lembar kertas yang disentuhnya kini berbau tanah basah dan rambut terbakar. Dan saat ia menatap cermin untuk menggosok gigi, mulutnya sendiri menirukan gerakan yang berbeda. Bayangannya menyeringai, padahal wajahnya sendiri tetap datar. Di kampus, suara manusia mulai terdengar seperti dengungan serangga. Ia melihat dosen berbicara, namun tak satu kata pun bisa ia pahami, seolah semua bahasa telah berubah. Telinganya hanya menangkap satu suara. Bisikan itu, bisikan dari hijab hitam, berdesir lembut namun penuh perintah. Perpustakaan kini seperti hidup dan bernapas. Setiap yang mendekat, lampu-lampunya redup, rak-rak bergeser pelan, dan buku-buku terbuka sendiri. Ia mencoba menjauh dari bangunan itu, tapi tiap malam kakinya kembali berdiri di depannya, tanpa sadar. Di dalam kamar, suara langkah perlahan terdengar dari balik plafon. Langit-langit mulai meneteskan air hitam, kental dan berbau amis. Cahaya dari jendela selalu redup, meski siang hari. Bayangan di balik tirai terkadang menampakkan kontur tubuh berselubung, berdiri diam menatap ke dalam. Ia mencoba tidur dengan lampu menyala, tapi lampu selalu padam pada pukul 03.17. Setiap kali ia terbangun, benda-benda di kamar berpindah posisi, seolah disentuh oleh tangan lain. Rambut-rambut hitam panjang mulai ditemukan di tempat-tempat aneh, dalam lemari, di antara halaman buku, di dalam pasta gigi. Tangannya mulai membusuk pelan, seperti disentuh oleh sesuatu dari dalam tubuh. Ketika ia mencoba bicara kepada teman, hanya suara napas berat yang keluar. Temannya menangis, lalu melarikan diri. Dan keesokan harinya, ditemukan tergantung di kamar mandi kampus dengan lidah hilang. Poster berita hilangnya mahasiswa mulai terpajang, namun wajah pada poster itu berubah setiap hari. Kini poster itu memuat wajahnya sendiri. Ia mencoba menulis pengakuan, namun setiap huruf di layar laptop berubah menjadi simbol asing. Laptopnya meleleh perlahan, mengeluarkan darah dari sela-sela tombol. Ia menyalakan lampu senter dan mendapati dinding kamar penuh tulisan. Giliranmu datang. Pintu kamar tertutup sendiri, terkunci dari luar. Langkah-langkah mendekat sangat perlahan, seolah waktu sengaja diperlambat. Di bawah pintu, ujung hijab hitam mulai menjulur masuk. Menyentuh lantai, menjalar perlahan seperti lidah ular. Ia membeku, tapi matanya tak bisa menutup. Bayangan tubuhnya berdiri sendiri di sisi ruangan, perlahan membungkuk seperti sosok di ruang bawah tanah itu. Bisikan kini berubah menjadi nyanyian. Suram, berulang-ulang, menyebut namanya dengan nada yang seolah berasal dari liang kubur. Dan pada malam ketujuh, ia bermimpi duduk di ruang itu. Tapi, kini ia di kursi, dan sosok hijab hitam berdiri mengawasinya. Saat ia membuka mata, ia tak lagi di kamarnya. Ia duduk di ruangan itu, tangannya di pangkuan. Hijab hitam itu tak lagi di kursi. Kini ada di kepalanya. Perpustakaan kini menolak cahaya. Setiap jendela di dalamnya dilapisi embun hitam, seolah ditiup dari dalam oleh napas yang membusuk. Rak-rak buku berderit sendiri tanpa angin, seperti menggeser diri mencari korban berikutnya. Mahasiswa itu kini tidak lagi dikenali oleh dunia luar. Namanya hilang dari daftar absensi, fotonya lenyap dari kartu mahasiswa, dan dosen pun tak mengingat pernah melihatnya. Ia hidup dalam bayang-bayang antara dunia dan ruang bawah tanah yang memanggilnya. Tubuhnya masih berjalan di kampus, tapi suaranya tak pernah terdengar. Ia menjadi penonton dari dirinya sendiri. Setiap malam, bayangan di cermin menjadi lebih tegas, lebih dominan. Wajah dalam pantulan itu tersenyum saat ia meringis dan menangis saat ia menatap kosong. Bisikan dalam kepala mulai membentuk kata-kata yang dikenalnya. Nama-nama,
nama-nama orang lain, orang-orang yang hilang. Ia menyadari bahwa setiap nama yang ia dengar beberapa hari kemudian muncul sebagai berita kematian misterius. Dan dari semua nama itu, satu muncul berulang-ulang. Nisa Asriah, penjaga perpustakaan tahun 1984. Ia mencari catatan lama, menembus bagian-bagian perpustakaan yang tak lagi digunakan. Di balik rak kitab agama yang terkunci, ia menemukan jurnal tua, kulitnya terbakar di bagian pinggir. Isinya adalah tulisan tangan seorang mahasiswi yang pernah mengalami hal yang sama. Kehilangan suara, bayangan yang bergerak sendiri, bisikan tak dikenal. Jurnal itu berakhir di halaman kosong, hanya menyisakan coretan. Jika kau duduk, kau terikat. Jika kau menatap, kau menjadi. Jika kau mendengar, terlambat. Dalam mimpi, ia melihat perpustakaan sebagai ruang tak berujung, rak-raknya menjulang hingga langit gelap. Di tengah, berjajar ratusan kursi kayu, masing-masing diduduki sosok berjubah hitam dengan posisi tubuh membungkuk. Wajah-wajah mereka tidak ada. Semuanya tertutup kain, dengan lubang mulut yang menjahit dirinya sendiri. Ia berjalan di antara mereka, dan melihat di salah satu kursi, tubuhnya sendiri duduk membatu. Dari luar, tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya telah duduk di kursi itu. Ia mendengar suara genta kuno berdentang. Setiap dentangnya, sosok di kursi perlahan menghilang, berubah menjadi abu yang tertarik ke dalam buku tua di rak-rak kelam. Buku-buku itu berjudul dengan nama-nama mereka. Ia melihat satu buku dengan kulit mengelupas, Rahman Ardianta, 2023. Lalu satu lagi, dirinya sendiri, 2024. Tak ada cara mundur. Tubuhnya di dunia nyata mulai kehilangan ciri manusiawi. Mata yang mengabur, bibir membusuk dari dalam, kuku yang menebal dan mencengkeram udara. Dan malam itu, ia kembali terbangun di kursi perpustakaan bawah tanah. Kali ini, ia tak sendiri. Sosok-sosok lain muncul perlahan dari balik rok. Semua berjubah hitam, semua dengan hijab lusuh. Mereka menatapnya, meski tak memiliki mata. Dari masing-masing kain hijab, suara jeritan keluar. Namun bukan dari mulut mereka. Jeritan itu berasal dari kepala mahasiswa itu sendiri. Ia memahami akhirnya. Ini bukan kutukan. Ini warisan. Seseorang harus duduk di kursi itu. Seseorang harus mendengar. Seseorang harus menanggung bisikan yang tidak akan pernah berhenti. Sampai korban berikutnya datang. Dan kini, ia mengerti arti kursi itu. Tempat kosong untuk jiwa yang digantikan. Malam terakhir jatuh dengan sunyi yang membatu. Langit tidak bergerak, seolah bumi menahan napasnya. Di kamar kosnya, tak ada lagi bayangan yang berbeda. Hanya dirinya sendiri, benar-benar sendiri. Namun, keheningan itu seperti ruang hampa yang mengisap segala suara. Bahkan detak jantungnya tak terdengar, seolah telah ditelan oleh bisikan yang mendominasi. Ia berjalan seperti mayat hidup menuju perpustakaan, bukan karena keinginan, tapi karena keterpanggilan. Bangunan itu kini berbeda, tak ada cahaya, tak ada suara, tak ada wujud kehidupan. Pintu depannya menganga seperti mulut tua yang menunggu untuk menelan. Lorong-lorongnya membentang tak masuk akal, memanjang, berlipat, dan berputar. Realitasnya mulai lepas dari logika. Rak buku kini tidak hanya menyimpan kitab, tetapi juga potongan-potongan tubuh kering, mata yang bergerak sendiri di sela-sela halaman, dan kuku-kuku manusia yang mencakar kulit sampul. Ia menuruni tangga batu tanpa lampu. Hanya remang merah dari entah mana yang menyorot ruangan bawah tanah itu. Dan di tengah ruangan, kursi kayu kosong telah menunggunya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia duduk, seketika tubuhnya menjadi beku, tapi pikirannya tetap menyala.
terperangkap dalam kepasrahan yang abadi. Hijab hitam itu kini menutup kepalanya perlahan, seperti kabut yang merambat dari tulang belakang. Matanya tak bisa menutup, tapi hanya melihat gelap yang bergerak. Telinganya hanya menangkap satu frekuensi, jeritan manusia. Dari ratusan jiwa yang pernah duduk di kursi ini. Di hadapannya, rak buku terbuka perlahan. Sebuah kitab besar melayang ke udara. Halaman terbuka sendiri, tinta-tinta darah membentuk tulisan baru. Namanya. Kitab itu mengunci dirinya. Dan saat namanya selesai ditulis, tubuhnya di dunia nyata runtuh seperti boneka yang talinya dipotong. Mahasiswa itu resmi menghilang. Namun bukan menghilang sepenuhnya. Karena ia masih ada. Ia adalah bisikan. Ia adalah penunggu. Ia adalah sosok berjubah hitam berikutnya. Di atas permukaan, dunia berjalan seperti biasa. Mahasiswa baru lain akan datang. Akan tersesat. Akan terpikat oleh ruang baca yang tak terdaftar. Dan kursi itu akan kembali kosong. Menunggu. Seseorang akan duduk. Dan saat itu terjadi, sang penunggu akan berpindah. Begitulah siklus berjalan. Abadi, diam, dan tak bisa dihentikan. Dan jika kau mendengar bisikan saat membaca ini, mungkin kau sudah terpilih. Mungkin kursimu sudah disiapkan.